Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Mulani. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika angkatan tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai similaritas. Video kali ini dibuat dengan tujuan untuk memperbaiki presentasi saya pada minggu sebelumnya pada mata kuliah Geometri Transformasi dengan dosen pengampu Ibu Rizky Amelia SPD MPD. Baiklah, untuk yang pertama saya akan membahas definisi dari similaritas. Nah, similaritas itu dilambangkan dengan huruf L besar dengan indeks K, di mana kita punya konstanta yang lebih dari 0, K lebih dari 0, kemudian titik P, titik Q pada bidang sedemikian sehingga itu similaritas dari P adalah P aksen, similaritas dari Q adalah Q aksen. Sedemikian sehingga maka P aksen, Q aksen itu akan sama dengan konstanta dikali PQ. Nah, buktinya apa? Jika kita mengambil sebarang titik P dan titik Q, kemudian kita hubungkan ada konstanta K lebih dari 0, maka itu akan sama dengan P aksen dan Q aksen. Maka terbukti bahwa definisi dari similaritas P aksen, Q aksen itu sama dengan konstanta dikali PQ. Selanjutnya kita akan membahas teorema-teorema yang terdapat pada similaritas. Nah, pada teorema 8.1, similaritas merupakan koleniasi. Nah, jadi sebelum kita membuktikan bahwa similaritas merupakan koleniasi, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari koleniasi. Nah, definisi dari koleniasi itu sendiri adalah transformasi yang mempertahankan garis. Nah, di sini kita buktikan apakah betul similaritas merupakan koleniasi. Jadi, karena koleniasi merupakan transformasi yang mempertahankan garis, kita ambil sebarang garis P. Maka jika ditransformasikan, garis P ini juga akan membentuk sebuah garis. Nah, maka terbukti bahwa similaritas merupakan koleniasi karena apa? Karena transformasinya yang berupa garis ditransformasikan juga berupa garis. Artinya similaritas ini merupakan koleniasi karena mempertahankan garis. Nah, teorema 8.1 sudah kita buktikan, maka selanjutnya kita akan membuktikan teorema similaritas selanjutnya, yaitu teorema 8.2, di mana hasil kali similaritas LK dan similaritas LM itu merupakan similaritas dengan faktor KM. Nah, di sini maksudnya apa? Kalau kita melakukan similaritas 2 kali, maka itu sama dengan melakukan similaritas 1 kali dengan indeks atau skala yang pertama dikali skala yang kedua. Nah, atau pada teorema 8.2 ini bisa kita tulis secara simbol, yaitu similaritas hasil kali similaritas K dengan similaritas LM itu merupakan similaritas dengan faktor KM. Nah, jadi di sini kita akan membuktikannya. Nah, kita akan membuktikan ambil sebarang segitiga, beri titiknya titik A, titik B, titik C. Nah, kemudian dari teorema ini kita akan membuktikan bahwa jika kita melakukan similaritas sebanyak 6 kali, itu akan sama jika kita mensimilaritaskan sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan mensimilaritaskan sebanyak 2 kali. Nah, jadi di kiri ini nanti akan hasilnya sama dengan seperti ini. Nah, kita buktikan. Nah, di sini kan sebarang segitiga ABC ini, misalkan kita kasih panjang sisinya itu 5 cm.
Nah, kita akan membuktikan yang pertama yaitu similaritas sebanyak 6 kali. Artinya segitiga ini akan diperbesar 6 kali lipatnya. Nah, tadi awalnya kita misalkan segitiganya seperti ini. Ini misalnya segitiga A, B, C. Nah, kita akan memperbesarnya sebanyak 6 kali dengan ukuran yang sama. Ini misalnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Kemudian di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang di bawahnya pada sisi AB kita tarik juga sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, disinilah letaknya titiknya menjadi A aksen, B aksen, C aksen. Nah, selanjutnya itu kita akan mengerjakan yang posisi sebelah kanan, yang similaritas 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan mensimilaritaskan 2 kali. Ini tadi similaritas langsung 6 kali ya, artinya diperbesar 6 kali. Nah, kemudian tadi kita ambil segitiganya, kita buat lagi tadi ya segitiganya, dimisalkan dengan segitiga ABC, A, B, C. Nah, kemudian akan kita perbesar sebanyak 3 kali terlebih dahulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maaf ya tadi sini jaraknya ini ya. Nah, kemudian kan ini 3 kali, maka titik sini akan berubah menjadi A aksen. Di sini B aksen. Nah, ini dia. Nah, di sini menjadi C aksen. Nah, kemudian sudah kita perbesar sebanyak 3 kali, kemudian kita lanjutkan diperbesar sebanyak 2 kali. Artinya akan diperpanjang dengan ukuran yang sama sebanyak 2 kali. 1, 2. 1, 2. Kemudian kita akan perbesar sehingga di sini akan menjadi A double aksen, B double aksen, C double aksen. Maka sesuai dari definisi teorema 8.2, hasil kali similaritas LK dan similaritas LM itu merupakan similaritas dengan faktor KM. Jadi maka terbukti bahwa jika kita melakukan similaritas sekali itu akan sama jika kita melakukan similaritas jika kita melakukan similaritas 2 kali, maka itu akan sama dengan jika kita melakukan similaritas 1 kali dengan faktor skalanya. Maka terbukti pembuktian dari teorema 8.2 itu terbukti. Selanjutnya yaitu pembuktian pada teorema 8.3 di mana similaritas mempertahankan sudut. Nah, jadi untuk pembuktiannya akan kita buktikan bukti. Nah, di sini akan kita membuktikannya. Jadi, kalau kita ingin membahas tentang mempertahankan sudut, jadi itu kita akan membutuhkan minimal 3 buah titik. Ambil sebarang segi titik sehingga membentuk segitiga ya. Sebarang titik, kemudian kita tarik garis di titik-titik itu sehingga membuat segitiga sebarang. Beri titik A, B, dan C. Nah, jadi ABC ini merupakan anggota pada ABC ini, di mana titik A, titik B, titik C ini anggota pada bidang. Sedemikian sehingga di mana pada similaritas dari A adalah A aksen, kemudian similaritas dari B adalah B aksen, dan similaritas dari C adalah C aksen. Nah, tadi kan ini segitiganya, maka kan bayangan dari A adalah A aksen, kemudian bayangan dari B adalah B aksen, dan bayangan dari C adalah C aksen. Terus kita garis. Nah, ini merupakan A aksen, B aksen, ini C aksen. Nah, sehingga kita di sini akan membuktikan bahwa besar sudut ABC
itu akan sama dengan besar sudut A aksen, B aksen, C aksen. Jadi dua besar sudut ini akan sama nantinya. Nah, sesuai definisi tadi kan bahwa A aksen, B aksen, C aksen atau titik PQ itu kan sama dengan konstanta dikali titik PQ. Maka A aksen, sini lagi terus ya, sedikit. A aksen, B aksen itu sama dengan konstanta dikali AB, sedemikian sehingga K sama dengan A aksen B aksen per AB. Nah, kemudian BC, B aksen C aksen, ketinggalan, B aksen C aksen itu sama dengan konstanta dikali AB yang ini ya teman-teman. B aksen C aksen itu sama dengan konstanta dikali BC. Nah, sedemikian sehingga K sama dengan B aksen C aksen per BC. Nah, kemudian C aksen A aksen. C aksen A aksen itu sama dengan konstanta dikali CA. Sedemikian sehingga K sama dengan C aksen A aksen per CA. Nah, ini yang pertama ini kita membuat ini adalah persamaan satu, ini persamaan kedua, dan ini persamaan ketiga. Nah, kemudian jika kita lihat bahwa A aksen B aksen per AB itu sama dengan B aksen per C aksen per BC sama dengan C aksen per A aksen per CA, itu juga ketiga-tiganya itu sama dengan K. Maka A aksen B aksen per AB sama dengan B aksen C aksen per BC sama dengan C aksen A aksen per CA sama dengan konstanta. Nah, kemudian kita lihat, jika kita lihat ini, kita lihat pada gambar ya, pada segitiga A aksen, B aksen, C aksen, dan segitiga ABC, maka ternyata dua segitiga ini mempunyai dua perbandingan sisi yang sebanding, atau nilai perbandingannya tadi itu sebesar K. Ini dia kan yang sudah kita cari, dua sisinya perbandingannya itu sebesar K. Karena ada dua segitiga sisi yang bersesuaian atau sebanding, maka kita bisa simpulkan bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, karena sebangun, maka sudut yang bersesuaian juga sama besar. Jadi maka terbukti bahwa besar sudut ABC itu sama besarnya dengan besar sudut A aksen, B aksen, C aksen. Karena apa tadi? Karena sebangun, berarti sudut antara segitiga ABC itu akan sama besarnya dengan besar sudut A aksen, B aksen, C aksen. Jadi maka terbukti bahwa teorema 8.3 itu similaritas mempertahankan sudut. Pada teorema 8.4 di sini kita akan membuktikan bahwa similaritas mempertahankan kesejajaran. Nah, dalam membuktikan kesejajaran adalah hubungan antara dua buah garis tuh. Jadi kan kita minimal membutuhkan dua buah garis untuk membuktikan kesejajaran. Nah, diketahui sebarang garis L dan G pada bidang di mana garis L itu sejajar dengan garis G. Kemudian bayangan dari L adalah L aksen. Kemudian bayangan dari G adalah G aksen. Nah, jadi di sini akan kita buktikan bahwa jika L itu sejajar dengan G, maka L aksen itu juga akan sejajar dengan G aksen. Nah, kita akan buktikan, maka terlebih dahulu akan kita buktikan dengan gambar. Nah, kita akan buktikan ya. Tadi kan dibilang sebarang garis L dan garis G itu membentuk dua buah garis yang sejajar. Maka kita buat gambar seperti ini. Dua buah garis yang sejajar. Ini kita namakan garis G, ini kita namakan garis L. Kemudian buatlah titik P yang memotong, sebarang titik P memotong
dua buah garis yang sejajar. Nah, di sini titik P yaitu memotong garis G dan L yang sejajar. Nah, kemudian kan kita beri nama titik P. Nah, pada garis G itu memuat titik A, titik B, titik C, titik D. Pada garis G itu memuat titik AB, pada garis L itu memuat titik C dan titik D. Maka bayangan dari G adalah G aksen. Kita buat seperti ini, G aksen. Kemudian bayangan dari L adalah L aksen. Nah, tadi habis itu kemudian bayangan dari P adalah P aksen. P aksen P tadi kan memotong dua buah garis yang sejajar. P aksen. Nah, bayangan dari A adalah A aksen. Kemudian bayangan dari B adalah B aksen. Bayangan dari C adalah C aksen dan D juga D aksen. Nah, kemudian kita akan membuktikan bahwa G itu sejajar dengan L, maka G aksen juga sejajar dengan L aksen. Nah, perhatikan pada gambar yang pertama. Pada gambar yang pertama, perhatikan pada segitiga P AB dan segitiga P CD. Kita perhatikan ya, perhatikan segitiga PAB dengan segitiga PCD. Nah, kemudian kita lihat besar sudut PAB itu sama besar dengan sudut PCD. Ya kan? Besar sudut PAB, M besar ini adalah menandakan adalah besar sudut ya. Besar sudut PAB sama dengan besar sudut PCD. Karena apa? Dua sudut ini adalah sudut yang sehadap. Selanjutnya, perhatikan besar segitiga ya pada segitiga AP, PAB dan PCD, maka besar sudut APB itu sama besar dengan sudut CPD. Nah, besar sudut APB itu sama besar dengan sudut CPD. Dua sudut itu kenapa sama? Karena dua sudut itu berhimpit. Nah, selanjutnya pada segitiga itu kita perhatikan besar sudut PAB, PBA, PBA itu sama besar dengan sudut PDC. Besar sudut PBA itu sama besarnya dengan sudut PDC. Karena apa? Juga sehadap. Nah, kemudian berdasarkan dari sudut-sudut ini, besar sudut-sudut ini, nah, adalah segitiga yang sebangun ternyata. Nah, karena segitiganya sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian juga sebanding atau PA per PC juga sama dengan PB per PD. Itu juga sama dengan BA per DC. Nah, pada gambar perhatikan PA ini kan sama dengan PC. PA per PC, PA per PC ini sama juga dengan PB per PD. Kemudian BA itu juga PA per PC itu juga sama dengan PB per PD, juga sama dengan BA per DC, seperti itu ya. Nah, sesuai definisi dari similaritas tadi yang kita pelajari di awal, maka dari yang persamaan ini tadi, nih kita tulis ulang ya. Kita tulis ulang di sini. PA per PC itu sama dengan PB per PD, sama dengan juga BA per DC. Nah, kan sesuai definisi PA itu kan dengan sama dengan konstanta dikali PA, makanya K dikali P aksen A aksen per K dikali P aksen C aksen. Kemudian K dikali P aksen B aksen per K dikali P aksen D aksen sama dengan K dikali B aksen A aksen per K dikali D aksen C aksen. Nah,
karena sama, kan bisa kita lebih sederhanakan ya, K-nya kita hilangkan, maka P aksen A aksen itu P aksen A aksen itu per P aksen C aksen sama dengan P aksen B aksen per P aksen D aksen sama dengan juga B aksen A aksen per D aksen C aksen. Kemudian selanjutnya, yang gambar pertama sudah kita perhatikan, selanjutnya kita perhatikan gambar yang kedua. Nah, perhatikan gambar yang kedua. Nah, pada gambar yang kedua ini ada dua segitiga yang sama seperti pada gambar satu, yaitu segitiga P aksen A aksen B aksen dan segitiga P aksen C aksen D aksen. Nah, karena ada dua segitiga yang sama, maka dua segitiga ini sebangun. Kenapa? Karena dari yang kita temukan tadi, sisi-sisi yang bersesuaian pada gambar pertama itu sebanding. Jadi luas segitiga juga sebangun, maka sama aja. Di sini tadi kan PA per PC sama dengan PB per PD juga sama dengan BA per BC. Maka ya pada gambar kedua itu juga sama. P aksen A aksen itu sama dengan P aksen C aksen per C aksen juga sama dengan P aksen B aksen per B aksen D aksen. Itu juga sama dengan B aksen per D aksen C aksen. Ini pada gambar kedua ya. Gambar kedua. GK kita singkat ya. Ini gambar ke-1 GS ya, gambar 1. Ini gambar kedua. Nah, kita buat ini maksudnya penjelasan dari gambar kedua, ini gambar pertama ya. Nah, selanjutnya karena luas segitiganya sebangun, maka pasti besar sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Salah satunya itu sudut tadi kan. Kemudian A aksen dan sudut C aksen, karena dua garis yang berpotongan oleh transversal sedemikian sehingga sudut sehadapnya sama, maka dapat kita simpulkan bahwa G aksen dan L aksen itu adalah dua buah garis yang sejajar. Nah, karena tadi kan sama kan, sudutnya sehadapnya sama, sehadapnya tadi berhimpinya sama, maka bisa kita simpulkan bahwa garis kan tadi G dan L itu sejajar, maka G aksen dan L aksen juga sejajar. Ini sama ya. Nah, maka terbukti bahwa pada teorema 8.4 itu similaritas merupakan mempertahankan kesejarannya, sudah kita buktikan. Nah, hasilnya maka terbukti bahwa G itu sejajar dengan L, maka G aksen juga sejajar dengan L. Pada teorema selanjutnya yaitu teorema 8.5, di mana similaritas mempertahankan ketegaklurusan. Nah, diketahui G tegak lurus dengan garis L, di mana similaritas dari G adalah G aksen, similaritas dari L adalah L aksen. Maka buktikan G itu tegak lurus dan L. Nah, buktinya G tegak lurus dengan L, maka G dan L membentuk sudut 90 derajat seperti ini ya. Tegak lurus artinya tegak lurus, G garis dan garis L itu tegak lurus sehingga membentuk sudut 90 derajat. Nah, tadi kan bayangan dari G adalah G aksen dan L adalah aksen, maka otomatis dia juga memiliki sudut yaitu 90 derajat. Nah, berdasarkan teorema yang sudah kita pelajari pada teorema 8.3 yaitu similaritas mempertahankan sudut, maka G dan L, G aksen dan L aksen juga membentuk sudut 90 derajat sehingga terbukti bahwa G aksen dan L aksen juga tegak lurus. Karena apa tadi? Kan dia gini kan membahas similaritas mempertahankan ketegaklurusan. Apa hubungannya dengan teorema yang selanjutnya sebelumnya? Di sini kan tegak lurus membentuk 90 derajat. Kemudian bayangannya itu similaritasnya itu yaitu juga membentuk 90 derajat. Sudutnya ya, besar sudutnya itu 90 derajat. Karena dia mempertahankan besar sudut, maka dia juga membuktikan bahwa dia juga itu mempertahankan ketegaklurusan. Maka terbukti pada teorema 8.5 bahwa similaritas mempertahankan ketegaklurusan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik dalam tutur kata yang kurang sopan ataupun video penjelasan saya yang kurang jelas. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.